Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ahyata Sadita dengan NIM 12501201192. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang dimana soalnya itu adalah Smart Web bank, yang dimana simulasi antrian bank. Nah, dia itu menggunakan layanan suatu QW dan stack audit. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas pertama, yang di sini ada kelas transaksi. Nah, kelas transaksi ini yaitu ada dikarenakan untuk menyimpan data transaksi, yang dimana data transaksi itu yang akan disimpan nanti ada jenis, ID nasabah, nama, dan jumlah. Nah, kenapa di sini dia juga menggunakan string to string? Kenapa dia menggunakan to string? Karena dia berfungsi untuk menyimpan data transaksi ini di QW. Nah, kemudian ada audit record, yang dimana audit record ini adalah terdapat audit ID, yaitu otomatis bertambah langsung, dia akan bertambah terus menerus di audit record nanti. Nah, kemudian di sini juga ada timestamp, yang dimana dia akan mengisi format waktu. Nah, kemudian dia juga menggunakan string to string. Kenapa dia menggunakan string to string? Dikarenakan dia akan menyimpan audit record ini ke audit nanti ke audit record. Dia akan menyimpan data yang telah kita masukkan ke audit record. Nah, selanjutnya yaitu Smart QW. Nah, Smart QW ini, kelas di Smart QW ini, dia itu merupakan program inti dari program yang ini. Dia inti dari program. Nah, kenapa? Di sini dia akan menggunakan QW Array dan Stack Audit. Nah, yang dimana di cara kerjanya itu, QW ini akan berbasis array untuk layanan transaksi, dan juga dia akan menggunakan stack ini. Stack ini yaitu bisa sering disebut dengan LIFO, yaitu yang terakhir masuk dia akan terakhir keluar. Sedangkan QW ini itu pertama kali masuk dan pertama kali keluar. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke program utamanya, yaitu proses jalannya sebuah program ini nanti, ya itu dia ada sistem out printer ln, masukkan maksimal QW layanan, yaitu dia akan memasukkan misalnya nanti kita akan masuk 5 maksimal, 5 transaksi. Nah, dia di 5 transaksi itu dia akan menampung kelima-limanya, nanti diolah di sini di size ini. Nah, kemudian di sini ada ini INT pilih, nanti dia akan memilih. Di sini kita akan bikin yang pertama transaksi baru, yaitu start. Kemudian transaksi baru, yaitu dicek lagi, kemudian diaudit, diproses, dan diaudit yang tadi. Diaudit yang tadi itu dia akan berproses di sini. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita mengecek, kita akan mengecek riwayatnya. Nah, ini pemilihannya. Di sini kan ada pilihan. Nah, kita akan memilih yang bagian satu. Kemudian kita akan cek, kita masukkan ID nasabah. Nah, nanti diolah, nanti dimasukin, dan setelah dimasuk baru ke ID nama nasabahnya, dan kita akan membuat nama nasabahnya. Kemudian di sini ada pilihan 7, yang dimana di pilihan 7 ini setelah kita memilih 7, dia akan keluar dari program, berarti otomatis programnya telah berhenti. Nah, yang ini tadi, setoran menu 1, kita memilih case 1 dan case 2 ini merupakan implementasi dari QW. Nah, di sini diimplementasinya. Nah, kemudian di sini nanti dicek di bagian ini. Nanti dia akan mengecek, seandainya kita memilihkan ID nasabah yang dicari, dia akan mencari atau melooping nasabah yang kita cari, ID nasabah yang kita cari. Kemudian nanti dia akan mengecek status sistemnya. Nah, setelah kita mengecek status sistem, otomatis selesai semua program yang kita jalani. Nah, dari itulah kita nanti pilih angka 7, dikarenakan angka 7 ini adalah akhir dari program. Nah, setelah akhir dari program, dia otomatis keluar dari program nanti. Nah, gitu. Jadi di program ini ada sebuah codingan yang sangat penting, itu yang saya jelasin tadi, yang bagian ini.
Nah, yang bagian smart nih. Smart ini adalah inti dari program tersebut. Nah, coba kita runkan ya. Nah, nah kita masukkan ukuran maksimal tadi. Maksimal kita bikin 6. So, nah, terus kita mau membuat transaksi baru, kita pilih 1. Dia akan mengisi ID nasabah seperti tadi. Transaksi yang kita masukkan ada ID nasabah, misalnya 45. Kemudian nama nasabahnya Zika. Kemudian jumlah setoran awalnya 200.000. Nah, jadi transaksi setoran awal sudah dimasukkan ke dalam antrian. Nah, selanjutnya kita proseskan. Kita pilih angka 3 ya, yaitu kita proses dan audit. Nah, masuk transaksi ID-nya 45 berhasil diproses. Kemudian hasil setorannya 200 berhasil diproses. Kemudian dicatat di stake audit. Nah, itu stake audit ini masuk ketika kita tadi kan codingannya saya bikin toString. Nah, toString itu berfungsi untuk mencatat data yang dimasukkan ke audit tadi. Dia akan catatkan di sini. Nah, kemudian kita cek riwayatnya lagi. Kita cek riwayatnya. Nah, masuk riwayatnya tadi itu kan ada time, yaitu jam atau waktu kita mengisi ini. Nah, di sini ada waktunya, ID nasabah, detail. Kan tadi ada detail proses yang dimana detail proses itu yang diambil dari hasil setoran tadi. Nah, maka itu setiap program itu saya menggunakan toString karena untuk menyimpan data di program yang mau kita isi. Nah, selanjutnya kita cari audit menggunakan ID. Nah, kita akan mencari dia menggunakan. Nah, kita masukkan ID nasabah yang kita cari. Nah, kita masukkan contohnya, kita masukkan ID nasabahnya 45. Nah, dia akan membuat transaksi yang kita tulis yang di sini tadi akan ditulis di sini lagi, sehingga dia akan melihat total yang ditemukan satu. Nah, karena cuma satu nasabah yang kita tulis tadi kan ID-nya. Nah, kemudian kita akan menampilkan status antrian dan auditnya. Kita cek status antriannya. Nah, status antriannya isi stake audit atas ke bawah. Berarti dari atas ke bawah dia menggunakan sistem FIFO. Nah, terus kita klik menu 7. Nah, setelah kita klik menu 7, otomatis dia udah selesai dari program. Nah, untuk biasanya di implementasi ini kan bank itu biasanya menggunakan FIFO, yaitu yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar, sesuai dengan antrian pertama keluar pertama gitu. Oke, mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan untuk soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.